Mendaki gunung bukan hanya aktivitas berpetualangan saja. Selain menguasai ilmunya, dalam perjalanan pendakian tersebut juga harus dibekali dengan adab dan tata krama yang perlu dijunjung tinggi. Namun, apa jadinya jika hal tersebut berbanding terbalik? Kedengerlah tuh suara dari tenda yang tamu gue ini nih. Awalnya, jangan sih, apaan sih, kata dia gitu, kata si ceweknya. Ngapain sih? Ini kan di gunung, kata dia gitu. Gue udah feeling nih, ini kayaknya si cowok nih minta nih, kata gue gitu nih, gitu kan. Nah, dan tidak hanya itu saja. Terus lewat jalur mana? Ya saya lewat jalur yang jelas, tapi bareng 4 pendaki, kata dia gitu. Gue bilang 4 pendaki dari mana? Gue bilang dalam hati gue ya. Mungkin kita sapa dulu narasumber gue kali ini. Halo, Bang Iwel. Halo Bang Indra. Sehat Bang Iwel? Sehat. Nah, ini cerita gue tunggu-tunggu nih Bang. Iya. Dan akhirnya lo mau membagikan kisah kali ini. Ini kisah real ya? Kisah real ini. Dan sudah ada persetujuan dari? Iya, dari kedua orang inilah. Dua orang ini yang waktu itu lo guide ya? Iya, kebetulan lagi guide itu waktu itu. Ke Gunung Sumbing. Ini cerita gokil banget sih. Melakukan hal tersebut dan sampai akhirnya berdampak oleh kedua pasangan ini. Ceritanya seperti apa? Jadi wajib simak kisah ini sampai habis. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian mau jadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin nomor di bawah sini. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen Pendakian Horor dimulai. Horornya jika tidak siap. Jadi awal cerita begini. Kebetulan waktu itu kan gue stay di base camp Kudai Kunang-Kunang tuh, Gunung Sumbing via Garung ya. Di 2017 itu sekitar 6 bulan, 6-8 bulan gue di sana. Nah, pada pas waktu itu emang sepi tuh. Belum, biasanya kan gue setiap minggu ya jadi porter lah gitu kan. Nah, ini gue tiba-tiba dikontak sama almarhum om gue. Dia udah almarhum sih. Dia bilang gini kan, Kri, mau gak nih lu bawa 2 orang ke Gunung Sumbing, gitu dia gitu. Mau deh, boleh. Nah, gue selalu nanya tuh sebelum itu karakternya gimana. Maksudnya biar nantinya gue tahu kan apa dia baru pemula atau emang udah sering naik apa enggak gitu kan. Nah, kata dia, ya lu tanya sendiri aja. Dia sih bilang sama gue udah pernah naik sebelumnya, cuma ini orang pacaran, kata dia gitu. Oh ya udah, suruh ke base camp aja, gue bilang gitu. Nah, gue stay di base camp tuh. Kenapa nggak dia bawa? Karena dia bawa ke Sindoro, ke langganannya dia, kliennya dia yang udah biasa langganan kan. Nah udah, singkat cerita, gue tunggulah tuh hari Sabtu pagi dia datang. Dia waktu itu dari Jakarta, aslinya dari luar Jakarta. Datanglah tuh berdua. Ternyata bener tuh yang dibilang sama om gue itu, si Abil ini, kalau dia tuh sepasang, maksudnya orang pacaran nih. Nah gue ngobrol-ngobrol sebentar kan, karena dia juga udah mintanya full service. Yang emang yang lebih komunikatif itu si cowoknya. Alat disiapin, logistik sesuai request ini di list sama dia kan, tolong disiapin ya bang. Oke, udah beres lah, udah gue preparein tuh. Nah sebentar itu gue briefing dulu kan, gue nanya-nanya juga nih, perlu tahu maksudnya si orang ini gimana nih. Mas, maaf masnya pacaran atau udah menikah mas, gue bilang itu kan. Saya masih pacaran mas, insya Allah 2 tahun lagi mau nikah. Oh begitu, kata gue, artinya berarti ini serius nih gitu kan. Cuma si ceweknya ini emang kayaknya kalau gue lihat-lihat itu kurang hobi sama alam nih. Karena dia kan di situ udah ngebantah kan, malas naik kata dia gitu kan. Capek, kata dia gitu. Terus gue tanya, emang kakak sebelumnya naik gunung gak? Udah pernah naik gunung belum kak? Udah sih, cuma udah lama banget, kata dia. Sekitar 1,5 tahun lalu lah. Itu pun ke Gunung Slamet tapi nggak puncak, kata dia. Oh berarti dari situ kan gue udah tahu nih. Berarti emang kayaknya bukan hobinya gitu loh.
ke base camp induk dulu, kita registrasi karena kebetulan waktu itu gue juga ada link di situ kan, jadi tinggal ngontek aja, om ini om atas nama ini, ya udah pesan ojek aja, langsung tuh dipesenin ojek wahana Sumbing tuh kan, orang tau lah ojek Sumbing kayak gimana. Sampailah kita di pos 1 tuh, di pos 1 gue bilang nanti sebelum kita naik briefing dan doanya di pos 1 aja dulu ya kak, karena kita masih naik ojek nih, gue bilang gitu kan. Ya udah, sampai di pos 1 gue kasih tahu tuh bang. Dia kan nanya kan, bang pantangan di Gunung Sumbing itu apa aja? Gue bilang kalau pantangan sih itu tergantung kepada perspektif mas ya, gue bilang. Intinya kan kita tamu ya, berbicara dan bersikap lebih sopan lah, kata gue gitu. Paling itu aja. Nah terus sama saya ingetin, karena gue pernah ketemu di Gunung Sumbing tuh, ada dia orang pakai baju putih, putih semua gitu ya, itu matanya merah, tapi ini orang real. Nah gue nggak tahu, yang akhirnya gue nanya kan, waktu itu gue nanya, om kak, saya ketemu sama orang ini. Oh itu biarin aja Wel, itu orang lagi apa sih istilahnya, dia itu jiwanya, raganya lagi di mana tahu gitu loh. Jadi dia sepanjang trek itu waktu itu gue ketemu, itu jangan ditegur, kalau kamu tegur pun nggak akan nyaut, kata dia gitu. Ya nggak tahu lah entah apa yang dia lakuin gitu kan. Ada yang bilang pesugihan lah atau apa gitu kan. Itu lagi raganya lagi di mana tahu, biarin aja katanya. Terus gue sampein kan ke tamu gue yang ini dua ini, kalau kakaknya ketemu itu jangan kaget ya, karena dia pasti melotot ke kita, gue bilang gitu. Itu biarin aja kak. Oh gitu ya mas, iya. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada. Itu dulu kejadian itu cuma sekali doang kita ketemu, gue bilang itu. Kesini-sininya nggak ada. Ya udah, singkat cerita, gue briefing lagi kan, jas hujan ini udah kita siapin, saya siapin, tolong dibawa masing-masing, karena kebetulan waktu itu kan cuaca masih hujan tuh, kacau tuh kan pasti kan. Nah singkat cerita, jalanlah kita udah dari pos 1 ke pos 2 itu masih jalur lama, kalau sekarang kan jalur baru tuh ya, yang namanya Little Torean. Kita masih jalur engkol-engkolan dulu. Di situ gue ambil dokumentasi lah, dia seneng-seneng namanya orang pacaran gitu kan. Wah ini kata gue jadi orang ketiga nih, jadi setan nih kata gue gitu. Orang ketiga kan setan ya, gue nemenin aja kata gue. Deh indah juga ya kayak begini kata gue gitu. Udah jalan-jalan, terus gue bilang bang, agak gue ingetin sih sedikit, nanti tolong jangan terlalu vulgar ya kata gue gitu. Khawatirnya ada masyarakat lokal ngelihat nanti kan nggak enak kata gue gitu. Nanti yang kena juga kita juga, gue bilang gitu. Oh iya mas, tapi namanya orang lagi bucin mah agak susah bang ditegurnya gitu. Pokoknya dunia serasa milik dia berdua ada pokoknya dah. Udah tuh jalan sampai setelah engkol-engkolan itu di pos 3 gue minta izin, karena itu kan jaraknya sedikit lagi. Jadi jarak ke camp itu cuma 3 jam, cepet kok. Dia juga termasuknya fisiknya cepet. Cuma karena trek engkol-engkolan itu banyak lumpur gitu, hujan gitu kan, jadi susah ditaikin. Gue bilang kak istirahat aja dulu nih, saya bikinin kopi, saya bukain playseat biar saya ngepush. Nanti saya sampai sana kakaknya tinggal masuk tenda aja, gue bilang gitu kan. Kebetulan nggak bawa porter lokal itu, jadi gue ngerangkap tuh guide porter itu kan. Ya udah mas nggak apa-apa kata dia. Udahlah tuh gue tinggal. Gue nyampe di tempat camp, gue bukalah semua tuh alat-alat kan biasa. Terus sambil masak nasi, sambil segala macem. Di situ tuh feeling gue udah nggak enak nih kok. Hawanya beda nih. Nah kebetulan hari itu cuma ada, berarti kan ini kan nggak mungkin kalau gue satu tenda bertiga tidur sama dia pasti nggak mau kan. Jadi gue bawa 2 tenda. Terus di atas tuh ada 2 kelompok lah. Ada 2 tenda lagi tuh, cuma posisinya agak jauhan. Terus gue kok hawanya beda ini, tumben ini, kenapa kata gue gitu. Udah tuh, tapi ya mungkin lagi hujan aja kali, cuma firasat gitu ya. Udah tuh selesai itu, nyampe lah tuh si tamu gue. Gimana kak, aman? Ada yang sakit nggak? Enggak bang, cuma tadi kepleset gitu dia cebong semua tuh tangannya. Tuh katanya sempet di videoin tuh sama si cowok itu tuh waktu dia jatuh gitu kan. Tapi aman bang, aman, nggak apa-apa. Ya udah kak. Terus dia nanya kan, dia bener feeling gue tuh, dia langsung nanya, bang kita tidurnya nggak bertiga kan, kata dia gitu. Gimana ya, kita pengen negur juga kan klien kan, maksudnya ya itu salah maksudnya gitu. Cuma ya udahlah gue bilang, tolong ya bang dijaga aja sikapnya, maksud gue tuh jangan sampai berlebihan gitu. Nah udah singkat cerita gue udah selesai masak, sekitar jam 7 jam 8 malam tugas gue udah selesai itulah.
gue ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus si cewek ini nih dari dalam tenda nih kayak sama si cowok ini nih kayak debat gitu loh bang. Mungkin karena capek ya. Wah kata gue debat lagi nih, nggak tahu debat masalah apa gitu kan. Terus bang aman nggak gue gitu, biar nggak terlalu parah. Biasanya yang udah begitu bang. Nah udah tuh, iya udah aman bang kata dia. Ya udah sini ngopi bang. Coba nyairin suasana tuh. Nah habis itu cowoknya yang keluar pertama, ceweknya nggak mau, katanya dingin bang di luar ya. Nah begitu cowoknya masuk, ceweknya keluar. Mas kenapa, mau ngobrol saya, kata dia gitu kan. Terus dia ngomong, bisa nggak kita turun malam ini, kata dia gitu kan. Turun malam ini, kata gua. Dia cerita, saya tuh sebenarnya nggak mau naik gunung mas, katanya. Jadi ternyata si cowok ini yang apa ya, mungkin lagi suka-sukanya kali kan. Ini aja saya naik gunung dibayarin semuanya sama dia. Saya tuh nggak suka naik gunung, kata dia gitu. Saya nggak mau capek, kata dia gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia kok pengennya ngajaknya ke sini, kata dia gitu kan. Terus gua bilang, ya nggak apa-apa kak, mungkin itu cara pasangan kakak buat nyenengin kakaknya, gue bilang itu. Tapi kan harusnya nggak begini ya bang. Nah itu karena dia mungkin posisinya udah kurang nyaman ya kan. Terus dia minta turun itu. Gue bilang malam itu dia minta turun, bisa nggak bang, tolong turun bang, kata dia. Oh jangan kak, saya nggak enak ini, kata gue gitu. Udah nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa bilang aja ke saya. Ya udah, akhirnya dia bengong tuh kan, bengong. Terus sebenarnya saya pengen cerita tapi nanti aja deh, kata dia gitu kan. Oh ya udah, saya izin tinggal tidur ya kak, gue bilang gitu. Nah gue tidur lah tuh. Emang si cewek ini alim kok. Maksudnya secara tampilan ya, dia pakai hijab terus ketutup gitu kan. Dia rajin sholat. Gua akuin itu, pokoknya dari pertama ini yang dia cari ada yang ditanya tuh ada musola nggak di atas gitu. Enggak, nanti kita siapin paling dalam tenda. Kalau nggak tenda saya, gue bilang gitu kan. Terus sholatnya gimana bang, kata dia gitu kan. Ya kayak kakak biasa aja di gunung, gimana sholat, gue bilang. Kalau nggak ada air pakai air embun, gue bilang gitu kan. Ya udah. Nah udah tuh. Gue lihat tuh waktu itu dia selesai sholat kan, habis itu tidur tuh. Pas gue tidur itu entah halusinasi atau apa ya, ada sosok kakek-kakek. Si kakek-kakek ini bilang, tolong jaga mawar, cuma itu doang. Nah gue sekilas tuh sekitar jam 11, setengah 12 tuh gue bangun, tolong jaga mawar gitu kan. Nah bangunlah gue tuh, kok mimpi tapi kayak real gitu kan. Akhirnya gue bikin kopi lagi. Nggak usah tidur lah, gue juga udah tidur, sekalian aja mau prepare summit karena kan panjang tuh rencana awalnya tuh summit. Oh ya udah. Nah karena gue sambil rebahan ngeriap-riap gitu kan, habis gue itu ngopi tuh kedengerlah tuh suara dari tenda yang tamu gue ini nih. Awalnya, jangan sih, apaan sih, kata dia gitu. Kata si ceweknya, ngapain sih, ini kan di gunung, kata dia gitu. Gue udah feeling nih, ini kayaknya si cowok nih minta nih, kata gue gitu nih, gitu kan. Nah gue bilang bang, pas gue panggil dia sepi tuh berdua. Nah, maksudnya tetap gue jagain nih, jangan sampai. Gue juga khawatir bang, wanti-wanti jangan sampai ada kenapa-napa nih, karena dari si sikap kedua orang ini udah kayaknya bertentangan ini, kalau gue lihat bertentangan gitu kan. Nah nggak lama, sekitar 15-20 menit, tahu-tahu si cowok tuh teriak, wah siapa kamu, dia sampai begitu bang. Terus kenapa? Dia langsung buka tenda, ke tenda gue. Bang, sumpah, kata dia. Kenapa? Ya jadi kakek-kakek bang, si Mawar jadi kakek-kakek, kata dia gitu. Jadi si Mawar ini kata dia jadi kakek-kakek cerita. Enggak, yang bener lu bang. Sampai situ, terus gue panggil lah berdua itu kan. Abang, kak, mohon maaf, gue bilang gitu kan. Abang tahu kan, gue bilang. Maksudnya dalam artian itu, apapun yang berkegiatan maksiat itu kan diharamkan, baik hukum moral maupun agama, gue bilang gitu. Perkara gancet ataupun sebagainya itu kan jarang terjadi lah, tapi pada intinya kata gue itu kan dilarang bang, maksud gue, kata gue gitu. Kalau enggak gini aja deh bang, kita tidur bertiga bagaimana? Enggak bang, gue nggak mau tidur sama dia jadi kakek-kakek tadi, sumpah mukanya kakek-kakek, kata dia, badannya jadi kakek-kakek, kata dia gitu.
Akhirnya lu tunggu sini bang, gue bikinin teh tuh kan. Nih teh dulu, biar gue masuk ke tendanya Mawar, gue bilang itu. Kak, gue bilang itu kan, kak maaf kak, dia lagi nangis tuh. Kenapa? Kak Mawar kenapa? Nggak apa-apa bang, kata dia gitu. Aku kan minta turun sekarang, kata dia gitu. Aku nggak mau soalnya, karena aku udah tahu tujuannya, maksudnya apa, kata dia gitu kan. Oh, gue paham nih, berarti si cowok ini agak geragas ya, bahasa Jawa tuh, beringas gitu ya. Kayaknya barbar gitu kan. Gue bilang, gue udah nemu solusinya, gue panggil lah tuh berdua. Iya, gue kasih tau lah, jangan begini bang, kalau di gunung ini. Gue sih nggak percaya lah, bukan masalah nanti cewek lu bakal kesurupan, kata gue gitu, bukan masalah apanya, cuma perilakunya tolong dijaga, kita kan tamu. Gue juga secara baik-baik kan. Gue bilang bukan maksud gue menggurui ya bang, mohon maaf banget nih. Gue bilang abang kan tamu saya berdua. Ya udah sekarang gini aja bang, kita tidur bertiga aja ya Kak Mawar ya. Ya udah nggak apa-apa, itu lebih bagus. Nah, akhirnya pas gue masuk ke tenda nggak bisa tidur lah tuh, nggak bisa tidur karena si Mawar nih ngerengek terus. Masih ngerengek aja dia? Iya, dia kriep tapi ngerengek kan. Dia bilang lindungin saya katanya gitu. Akhirnya udahlah kata gue, waduh ini malam masih panjang ini, masih jam 12-an ini, kata gue gitu. Apa gue bawa Samit tapi masih terlalu pagi gitu kan, nggak mungkin nih. Udahlah. Akhirnya si cowok ini kan, bang, gue tidur di tenda lu, ya udah, biar gue nemenin Mawar di depan tenda sini. Kan jadi 2 tenda, posisinya ini di plesit tengahnya tuh. Terus kalian buat tempat masak, ngopi, dapur lah. Nah, udah, setelah itu si cewek ini bilang, bang, aku tuh sebenarnya punya kodam bang, bawaan itu dari, kan kebetulan dia cerita semuanya di situ. Bapak aku tuh orang, sebutannya ya dukun lah, dia kan dari orang Jawa kan aslinya. Bapak aku tuh orang yang sering dimintain ini di kampungnya. Nah itu tuh aku tuh dilindungin sama kodam namanya yang kakek-kakek itu. Nah gue sadar tuh, kok kenapa bisa connect. Terus akhirnya gue ceritakan, tadi saya suruh begini-gini kak. Iya makasih ya bang ya, katanya gitu. Tapi tolong bang, bisa nggak kalau kita turun malam ini? Nggak bisa, gue bilang. Kakaknya tidur dulu, kalau memang mau turun, tidur dulu, besok pagi kita baru turun, gue bilang gitu. Nggak usah ke puncak bang, nggak apa-apa. Bener nih, nggak apa-apa. Akhirnya kan dia malam itu sampai jam 3:30 itu nggak tidur tuh. Gue nemenin dia. Udah nemenin dia bengong aja. Gue bilang, kak makan ya, nyemil kayak atau apa, gue bilang itu kan. Kita ini kan kebetulan ada sosis nih, gue bilang. Makan sosis biar nggak kosong-kosong banget, kata gue gitu. Takutnya nanti bukan karena apanya, kakaknya kedinginan, malah kejadiannya yang nggak dingin kan, gue bilang gitu. Perut jangan sampai kosong kak kalau di gunung. Oh iya bang, kata dia. Dia ngemil tuh tapi cuma sedikit. Nah singkat cerita, sampailah jam 4 tuh kan. Jam 4 lewat sedikit lah, lewat 15 menit. Dia bilang, bang aku mau sholat. Ya udah sholat dulu. Habis itu gue bangunin lah si cowoknya ini, si A lah sebutnya. Gue bilang, ayo mas, gimana ini mau Samit gak? Dia kayaknya mulai bete tuh bang di situ, karena ya nggak tahu lah gitu kan. Karena debat itu dari bawah itu kan. Abang mau Samit nggak? Gue sih tergantung si Mawar aja bang, kata dia gitu. Kalau seandainya Samit, kira-kira gimana fisiknya? Gue bilang gitu. Ya kalau gue sih oke-oke aja, tapi kalau dia nggak mau, buat apa gue naik ke atas sendiri, kata dia gitu. Gue tuh udah berjuang bang, begini. Iya bang, gue tahu, gue bilang gitu. Tapi bukan begitu caranya, gue bilang. Takutnya nanti gimana sih bang, atau gue mendingan lu nyari yang tempat lebih aman lah, jangan di gunung, kata gue, kalau emang lu mau begitu gitu kan. Nah udah singkat cerita, akhirnya jam 5 gue bertiga tuh ngumpul kan. Gimana kita ke Samit gak? Ya udah bang, kita coba ke Samit. Pada akhirnya udah jalan tuh kan, sarapan dulu sampai ada namanya Pestan. Pestan tuh di atasnya camp area itu, Pestan Pasar Setan apa kalau nggak salah. Sampai di situ si Mawar bilang, bang kayaknya nggak jadi deh, kata dia gitu. Soalnya dia agak sensitif nih orangnya. Si Mawar ini? Iya, sensitif dengan hal-hal begitu ya. Nah gue bilang, cuma kan gue harus mengikuti kan. Kenapa kak? Enggak deh, ada yang bisikin aku katanya nggak usah naik, katanya gitu. Turun aja, katanya gitu. Terus dia bilang nyeletuk kan, turun juga belum tentu selamat kok, kata dia. Wih, mau berani-berani ngomong gini. Gue udah mulai agak deg-degan juga tuh. Nah singkat cerita, ya udah turun lagi.
Udah ngopi-ngopi, gue nunggu siang tuh, sengaja gue nunggu siang. Biar harapan gue, siapa tahu ada yang naik Minggu ke Senin kan. Ternyata nggak ada tuh. Nah, gue juga kebetulan bawa HT nih. Gimana, udah summit belum Bri? Kak, dari base camp tuh. Belum om, kata gue. Ini kayaknya turun loh, kenapa turun? Gak dilanjutin aja? Nggak apa-apa, nanti saya ceritain di bawah, gue bilang gitu. Udah tuh, akhirnya prepare kan, sarapan dulu sebelum itu. Wah, logistik masih banyak, kata gue. Ini sayang Kak, udah nggak apa-apa Mas, buat Mas Iwel aja ntar, atau di base camp aja kita rame-ramean, kata dia gitu. Udah, singkat cerita, prepare lah tuh gue. Turun kan. Terus gue bilang gini, Kak, kakaknya biar nggak terlalu lama nunggu sama Mas, gue bilang gitu. Berdua aja duluan. Si Mawar nih masih nggak mau dia. Nggak Mas, gimana kalau bertiga? Nanti takutnya kelamaan, gue bilang gitu nunggunya. Soalnya saya harus prepare ini dulu, bersih-bersih dulu, gue bilang gitu kan. Oh ya udah deh kalau gitu. Udah nih. Udah selesai, ada sekitar 40 menitan lah gue packing. Udah selesai kan, gue jalan tuh. Jalan lah gue ada. Seret. Itu kan pos deket ya. Gue start turun tuh jam 12-an itu. Jam 12 siang. Set. Turun lah gue. Sampai di pos 2. Kok gue gak ketemu ini anak berdua nih. Oh berarti dia udah cepet. Oh berarti turunnya cepet nih, kata gue gitu kan. Turunnya cepet. Udah. Gue jalan lagi kan. Ketemulah gue tuh si A tuh, si cowoknya. Gue bilang, lah Mawar mana? Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, katanya nunggu Mas Iwel, kata dia gitu. Waduh, kata gue, kacau nih. Kemana nih orang, kata gue gitu kan. Enggak kok, kata gue. Enggak ada orang sama sekali di trek, gue bilang gitu. Terus kemana? Lah kan tadi kan saya suruh bareng. Dia nggak mau Mas, tadi di tengah-tengah pos 2 itu dia udah ngambek lah, katanya gitu kan. Akhirnya gue tinggal aja lah, kata gue. Harusnya walaupun dia marah, lu nggak tinggal Mas, gue bilang gitu. Lu jangan tinggalin. Lu jagain aja, gue bilang gitu kan. Ya udah deh, terus kayak gini gimana? Ya udah, tungguin itu di pos 1 posisi ya. Di pos tungguin di sini deh. Gue naik lagi, gue bilang. Gue naruh barang, naik lagi tuh gue nyuip kan. Naik lagi gue ke atas sampai ke camp area lagi. Lumayan juga tuh ngos-ngosan. Cuma karena posisinya ada tanggung jawab, ya udahlah, nggak apa-apa lah, kata gue gitu kan. Nggak ada tuh bang. Kata gue ini ngumpet kali ya, kata gue. Ngumpet di mana tapi ya? Itu tuh gue sambil teriak-teriak, Bang, Mawar, gue bilang gitu. Kak Mawar, ini saya Iwel, ini gue Iwel, gue bilang gitu kan. Nggak ada respon, kata gue. Set. Akhirnya turun lagi gue pelan-pelan. Waduh, gimana ya? Pikiran gue tuh udah kacau. Nah kebetulan tuh waktu itu gue lupa. Si Mawar ternyata ngasih kontak orang nomor gue ke nyokapnya. Ini nanti guide yang bawa aku mah, katanya gitu kan. Namanya Mas Iwel. Nah itu kenapa gue bisa tertutup, karena pas gue setelah turun lagi ada masuk sekitar itu kan nanti jam 5 sore itu ya. Ini kita percepat dulu ceritanya. Malam Mas, saya ibunya Mawar, apa Mawar udah turun? Kata gue, mati nih gue harus jawab apa nih. Gue bilang gitu, gue bilang insya Allah Mawar aman Bu, gue bilang gitu. Mohon maaf ini sinyalnya agak endut-endutan, gue bilang gitu kan, karena lagi musim hujan. Jawaban gue biar fokus dulu nih. Turun lagi gue ke pos 1, di pos 2 nggak ada orang, di ini nggak ada orang. Kata gue, aduh, di pos 1 kan warung tuh. Terus gue bilang, kemana ya dia udah turun kali Bang, ke Kunang-Kunang, kata gue gitu kan. Ya udah gini aja Bang ya, lu turun, ini kan masih ada sinyal nih, gue bilang gitu. Atau pakai HT nanti kalau misalkan seumpamanya nggak ada sinyal, lu turun ke bawah, gue tungguin di pos 1 ke kedai Kunang-Kunang, gue bilang, ke base camp. Karena di situ kata ojek pun nggak ada yang turun. Siapa tahu dia jalan kaki, gue bilang gitu. Siapa tahu dia udah ngelewatin lu, nggak lu sadarin dia jalan kaki kali dari pos 1 ke base camp, kan jauh banget itu. Kalau naik kayak bisa 2-3 jam kan. Nah terus gue tunggu lah tuh kan, ada sekitar 30 menit. Terus ada monitor gue tuh, Mas monitor, kenapa Wel? Iya kenapa kata gue, Mas Mawar nggak ada di ini, kata si Om juga nggak ada di base camp, kata dia gitu kan, di Kunang-Kunang. Waduh. Terus baru si ini kan, si Om tuh inian gue, Om Dul tuh langsung si Om Dul langsung inian gue, Wel cari dulu, kata dia gitu. 1 kali 24 jam kalau nggak ada baru kita naik rame-rame, kata dia gitu kan. Jangan sampai rame, kata dia gitu. Oke Om, gue bilang gitu. Aman.
Udah tuh kan, wah itu gue 3 kali tuh bolak-balik tuh bang. Yang itu kan pertama turun, terus naik tuh 1. Turun, gue naik lagi. Gue coba sisir, gue siapin dulu air, terus sama cemilan yang masih ada, sama headlamp gue nggak lupa tuh kan, sama rokok. Seumpamanya kena malam, karena posisi itu udah jam 4:30 sore tuh, nggak disadarin tuh kan. Udah gue naik lagi pelan-pelan, nggak ada ini anak. Kata gue kemana? Gue tunggulah di pos 1. Baru tuh gue menyatakan, maksudnya gue sar mandiri nih, gue bilang gitu. Ada tidak ada, pokoknya malam ini harus ketemu, gue bilang gitu. Pas gue turun lagi, gue mau naik gitu kan, udah gue bawa playset semuanya. Gue naik lagi sampai pos 2, gue teriak Mawar, gue bilang gitu kan. Pendaki yang di atas belum turun karena dia masih summit mungkin ya. Dari itu mungkin bisa kena malam itu kan. Ya Allah kemana, kata gue. Akhirnya gue ngerenung tuh, maksudnya apa ya, salah gue ya, maksudnya dikasih cobaan begini. Waduh, kata gue nih berat tuh bang, karena tanggung jawab kan. Ini nyokapnya udah miskolin lagi. Gue bilang, gimana mas, Mawar aman? Kata dia, aman bu, aman. Tadi Mawar ada di depan sama temennya, gue bilang gitu kan. Oh gitu ya, nanti kalau ketemu suruh telepon saya ya. Iya, gue naik lagi sampai hari gelap tuh, udah mulai gelap lagi, gue perjalanan turun. Terus gue doa tuh kan, ya Allah emang kalau memang ini apa namanya jalannya, gue bilang gitu, tolong permudah, gue bilang jangan sampai kejadian yang nggak diinginkan lah sama saya, gue bilang gitu. Udah tuh gue ngerenung sebentar, habis itu udah kan Bismillahirrahmanirrahim deh, turun lagi gue ke pos 1. Ya udah, gue tungguin tuh masih. Nah, begitu pas gue mau naik, kan di warung waktu itu di warung tuh kan ada kursi tuh. Nah, pas udah hari gelap, udah mulai azan, habis azan gue mau naik tuh, ada yang manggil tuh bang Iwel, kata dia. Ih, kok lu di sini? Kata gue gitu kan. Siapa? Si Mawar. Abang dari mana aja? Saya nungguin dari jam 3. Begitu bang, di warung kagak ada orang gue anjir, gue merinding sampai waktu itu. Kata gue, ya Allah, kata gue, ntar aja kita ceritain di base camp ya, gue bilang gitu. Sekarang ini Kak Mawar kan? Gue bilang iya. Ya udah, minum dulu kak, gue bilang gitu. Kak, saya mau tanya, Kak Mawar dari mana tadi? Saya itu tadi ditinggalin mas sama si A, kata dia gitu kan. Karena kita tadi sempat debat lah sebentar, kata dia gitu. Karena masalah yang tadi malam mas. Saya tuh kan gimana ya, ya paham lah gue, maksudnya si dia alim gitu lah kan. Mungkin ngejaga tuh, gue bilang ngejaga tuh. Nah kata gue, oh gitu ya, ya udah. Saya mau tanya kakak dari mana turunnya? Gue bilang pisahnya dari mana? Dari bawah, di pertengahan engkol-engkolan itu udah kita kan debat. Tapi akhirnya si A ini turun, saya suruh turun duluan. Saya bilang kok mau nungguin Mas Iwel, kata gitu. Terus lewat jalur mana? Ya saya lewat jalur yang jelas, tapi bareng 4 pendaki, kata dia gitu. Gue bilang 4 pendaki dari mana? Gue bilang dalam hati gue ya, kak kan di camp area cuma ada yang naik, nggak ada yang turun. Tapi nantilah kita ceritain di base camp ya, gue bilang gitu kan. Emang ada apa sih mas? Nggak apa-apa, kata gue gitu. Udah tuh, singkat cerita, kon rame tuh dikerubungin tuh sama ojek kan. Karena mas gimana udah ketemu ininya? Ojek nggak, ya ada sekitar 3 lah. Udah ini pak ada di pos 1, bapak ngeliat nggak, kata gue gitu. Oh itu juga saya baru ngeliat ada di sini, katanya gitu kan. Si tukang ojeknya tuh, padahal ojek tuh stay loh. Itu yang di luar nalar tuh, di luar logika tuh. Gue bilang, kenapa sih bang, ada apa sih? Nggak apa-apa kok, telepon mama, gue bilang gitu kan. Baru dia telepon mama, udah lega tuh gue, alhamdulillah ya Allah nggak ada kejadian apa-apa. Walaupun cuma sebentar ya, tapi itu menurut gue lama bang. Karena dari jam 2 sampai jam 6 udah mau ketemu maghrib, gue udah pasrah itu. Terus dari base camp kan, gimana Wel? Aman om, udah om. Nanti saya ceritain di base camp, gue bilang gitu. Akhirnya sampailah gue naik ojek gini. Si tukang ojek ini nih, ada yang satu kan ngikutin kan, gue nggak tahu namanya siapa, lupa itu. Mas ada di mana tadi mas, katanya gitu. Pak saya kan bolak-balik pak, gue bilang gitu. Tapi dia kok ada di bisa-bisanya nungguin saya di pos 1. Bapak ngeliat nggak? Saya nggak ngeliat. Mungkin diumpetin itu mas, katanya. Iya mungkin diumpetin mas, antara
Kalau kodam baik kata dia gitu kan, bahasanya begitu. Tapi kalau masih ketemu berarti kodam baik kata dia gitu. Wah, akhirnya gue rangkai itu cerita itu sendiri kan. Apa mungkin karena ketakutan yang terus yang dari mimpi gue itu, dia minta dilindungin, terus pas turun bareng takutnya nanti kejadian apa-apa kan, dia berdua nih, kita nggak tahu kan namanya apa pasangan itulah, nggak tahu lah dia si Mawar nih apa dilindungin apa gimana, diumpetin sebentar gitu kan. Udah lah, sampai di base camp, udah aman Wel semuanya, Samit gua enggak. Gue cerita lo tuh, sini gue mau ngobrol kata gue, karena udah di situ tuh bang, gue sebenarnya pengen marah itu gue sama si cowoknya, gue pengen marah itu gue bilang. Cuma karena dia kliennya om gue kan, gue juga nggak enak kan. Kenapa? Coba ceritain gitu. Begini om. Tadi dia sempat hilang gini. Emang ngapain kalian? Katanya gitu kan, ditanyain. Baru sih Mawar ini cerita, iya om sebenarnya tuh nggak mau om naik gunung yang pertama. Terus juga aku tuh belum ada rasa seutuhnya sama dia. Tapi kenapa kita kan baru 2 bulan kenal katanya gitu. Sedangkan dia itu kalau bilang kemana-mana mau nikah sama ini gitu kan. Emang cakep sih gue bilang gitu kan. Sedangkan cowoknya ya lumayan lah gitu kan. Kata gue, oh berarti inti masalahnya. Terus kakak mau diapain? Gue bilang itu di atas. Ya itu om, dia tuh waktu di atas dia maksa saya kata dia. Dia tuh udah nyium saya kata dia gitu kan. Oh, terus akhirnya gue bilang, kakak sayang nggak sama dia? Ya sayang. Oh ya udah, berarti nggak, maksud gue gini, kalau emang kakak merasa keberatan, bawa ke jalur hukum aja, gue bilang itu depan cowoknya, ya kan, karena termasuk pelecehan, ya kan, pemaksaan tuh. Enggak bang, enggak. Saya tuh suka kok sama dia, tapi belum seutuhnya serius, mungkin karena ya namanya cowok kan dari 1000 ke 0, cewek 0 ke 1000 kan, mungkin itu prosesnya. Gitu kan, oh gitu. Nah, akhirnya diingetin lah tuh si cowok itu, bang, inget kan yang dari bawah itu, bawah gunung itu, apapun perilakunya, maksud gue, kalaupun ya karena dia udah sering naik gunung nih, nggak tahu baru sekali atau 2 kali dengan siapapun gitu kan. Oke lah bang, mungkin lo di gunung-gunung lain juga pernah melakukan dengan hal-hal begini, gue nggak tahu, dalam artian karena dia sempat ada omongan gini, bang, di gunung gak gancet kok kalau begitu bang, kata dia gitu kan. Iya, sebelum naik gunung tuh, di gunung gak gancet bang kalau begitu, kata dia. Gue udah cobain, kata dia gitu. Bukan masalah gancet atau kesurupan segala macem bang, tapi perilaku, gue bilang ini kan jatuhnya maksiat bang, kata gue. Ya perilaku maksiat itu dilarang bang di agama manapun, gue bilang. Dari secara hukum lo kalau ketangkap di hotel pun lo digerebek kan, dilaporin, gue bilang itu. Karena itu udah hukumnya, apalagi di hukum agama, abang kan agama Islam kan, gue bilang gitu. Apalagi ceweknya begini bang, tolong dijaga baik-baik, kata gue gitu. Bukan dengan cara seperti itu. Akhirnya dia awalnya masih ngotot, tapi lama-lama ya sadar lah gitu kan, ngalah lah gitu kan. Iya bang, maaf ya gini-gini. Nah, lu tahu nggak bang, si Mawar ini dia belum tahu tuh Mawar. Terus Mawar ketemu di mana bang? Dia ada di pos 1, kata gue gitu. Lu tanyain Mawar nungguin gua jam berapa, gue bilang gitu. Dari jam 3 bang, kita turun jam 12:30 itu. Lu turun duluan lah jam 12 lebih dikit lah, kata gue gitu kan. Terus dia kemana bang? Ya mungkin bang, tadi malam gue ceritain tuh, gue tuh mimpi kakek-kakek minta tolong lindungin ini. Yang lu lihat kan dia jadi apaan? Kakek-kakek bang, kata dia. Dia cerita di base camp, om, demi Allah, kata dia gitu. Itu si Mawar jadi kakek-kakek, jelek, serem, kata dia gitu. Makanya gue langsung pindah tenda ke Bang Iwel, katanya itu. Karena saya ngeliat kakek-kakek. Nah itu bang, mungkin dilindungin karena niat lu, gue bilang gitu. Niat lu itu kurang baik, dan kebetulan si Mawar ini, gue tahu lo bang, dia orang baik karena dia ngejaga sholatnya, gue bilang gitu kan. Dari situ udah kelihatan lo bang, gue bilang. Pun dia juga minta turun tuh berarti artinya ada masalah berdua di antara lu, gue nggak mau tahu, gue bilang gitu kan. Bukannya gue mau ikut campur, cuma jangan sampai nantinya, ini kan pelajaran bang, gue bilang, kedepannya yang susah siapa? Ya kita orang bang, gue bilang gitu, orang-orang base camp semuanya nanti, karena ulah-ulah yang macem-macem ini kayak abang begini nanti, aduh, nimbulin masalah yang ngesar lah segala macam. Ngesar itu kan juga butuh pengorbanan banyak, gue bilang gitu. Akhirnya di situ, ya udah bang, maaf ya gitu. Udahlah tuh baikan. Tapi sekarang selesai pendakian itu sekarang orangnya udah nikah. Iya, udah punya anak 1 lah. Tuh gue bilang, karena gue pantau terus kan di Instagramnya, oh udah nikah gini, wah itu drama cintanya dia tuh.
Yang akhirnya ngasih gue pelajaran begini. Oh, mungkin Tuhan juga ngasih gue pelajaran. Lalu tegur lah yang kayak begitu gitu tuh, katanya gitu kan. Oh ya udah, dari situlah cerita yang menurut gue apa ya, ada pelajarannya yang nggak bisa gue talar itu, yang terutama yang turun ya. Gue tuh udah bolak-balik itu berapa kali sampai gue pasrah bener-bener. Akhirnya gue ketemu sama si Mawar. Tapi yang anehnya Mawar itu bilang kan, itu pas di base camp kan, aku ngikutin 4 pendaki bang, kata dia gitu. Pas aku tanya, dia diem aja, kata dia gitu. 4 pendaki ini ya? 4 pendaki itu. Abang mau ngecamp di mana? Gini di mana? Cuma dia diem aja jalan terusnya. Udah aku ngikutin dia sampai pos 1, kata dia gitu. Cepet kok jalannya, kata dia. Nah, tapi kan nggak ada yang turun, kata gue gitu. Nggak ada yang, kamu tahu nggak ada yang turun sama sekali kak. Gue bilang pendaki itu masih di atas. Ini apalagi nih musim hujan, musim jarang pendakian. Gue bilang gitu. Kata dia, nggak tahu kak. Ya mungkin itu kali kak ya. Aku masih dilindungi sama Allah, kata dia gitu kan. Dari hal-hal yang nggak diinginkan. Ya wallahu alam lah, kata gue. Wah, gila sih itu, kata gue. Luar biasa ceritanya nih ya. Ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil dalam cerita satu ini. Ini tahun berapa, Pel? 2017 itu. 2017. Iya, ini bulan-bulan ini Desember nih. Itu Desember minggu kedua. Oke, memang bulan-bulan hujan tuh ya. Iya, bulan-bulan hujan. Nah, di sini gue mau nanya nih, Pel. Lo kan udah lama ya di Gunung Sumbing, tepatnya di base camp Gunung Gunung pada saat itu. Iya, pada saat itu. Nah, kasus-kasus semacam itu di sebelumnya nih ya, pernah ada nggak sih cerita-cerita seperti itu? Kalau kasus-kasus sebelumnya yang gue pegang nih, gue nggak tahu ya. Maksudnya yang baru pertama gue temuin tuh ya baru sekali itu. Cuma kalau ya berita beredar di mana-mana, kayak gituan di gunung gak ngapa kok aman. Kayak gituan di gunung itu ya banyak juga sih. Gue juga sering ngelihat, maksudnya pasangan berdua itu kan di tenda sampai nggak keluar-keluar gitu. Dia tuh dari gue liatin tuh dari mulai masuk. Karena gue di Sumbing tuh kan hampir seminggu tuh 2 kali naik tuh. Apalagi di weekend. Itu pasti ada pasangan 2 masuk nggak keluar nih, kata. Paling kan kita ngeledek-ledek doang, anteng amat di dalam, kata gue gitu. Dingin kali di luar gitu. Oh berarti mungkin kita bisa konotasikan banyaklah hal seperti yang terjadi antara 2 sejoli lah ya. Iya banyak. Nah tapi sampai mengalami kejadian mistis dan akhirnya menimbulkan tersesat dan evakuasi, ada nggak sih sebelumnya kasus seperti itu? Ada. Tapi lebih ke arah biasanya si pasangan ini berantem sampai di atas ceweknya nggak mau makan. Karena nggak mau makan itu pernah di tahun 2017 juga tim SAR tuh sampai naik semuanya. Itu kebetulan waktu itu gue juga lagi bawa orang. Gue bilang, wah ada HT masuk kan, SAR naik katanya gitu. Ada yang mau evakuasi katanya gitu kan. Ternyata itu yang di tenda gue sebelumnya yang malamnya tuh berantem teriak-teriak tuh sama si cowok, terus si ceweknya nggak mau makan itu. Nah itu paling karena itu aja. Terus akhirnya turunnya dia digendong. Begitu sampai pos 1 bisa jalan. Banyak yang begitu bang. Satu karena capek mungkin ya. Kedua ya faktor pribadi lah, nggak tahu ya. Macem-macem dari dulu kasusnya udah begitu sampai sekarang, makanya udah nggak heran lah ya. Tapi di sini ada yang menarik nih menurut gue nih. Waktu lu nih proses saat turun ya. Saat turun lu bolak-balik 3 kali ini kan makan waktu lumayan cukup panjang nih. Sedangkan saat lu proses pencarian si Mawar ini nggak ada tuh. Tiba-tiba ada di warung. Nah ini itu yang aneh. Gimana tuh menurut tanggapan orang-orang warga lokal sekitar tuh? Nah kalau warga yang tukang ojek tadi bilang, ya itu tadi dia bilang mungkin dilindungi. Mas, kodam baik katanya gitu kan. Karena mungkin ada kejadian apa gitu kan. Jadi disimpan dulu lah sebentar bahasanya begitu kan. Karena kita pun kalau ke gunung manapun pasti warga harus menghormati kan apa kata ucapan warga lokal kan. Lalu kan mereka bercerita lah di sini tuh Mas gunungnya begini. Tetap kita harus hargain itu. Lah itu karena kita intinya satu lah, nggak, ini kan ada beberapa pelajaran juga. Yang pertama mungkin si cowok ini takabur. Benar. Sombong dia pertama kan. Gue kayak gini di gunung nggak ngapa-ngapain. Lah itu juga salah satu kepada maksiat batin anjay. Jadi ceramah nih gue. Boleh banget. Maksiat itu kan ada 2, ada maksiat lahir, maksiat batin. Maksiat lahir itu ya dengan fisik lah, apapun lah itu. Dan maksiat batin itu ya kayak takabur, itu sombong, itu salah satunya. Nantang-nantang, yang begitu-gitu itu salah satunya juga. Kan nggak boleh dong. Kita tahu mereka itu ada gitu kan, tapi kan nggak terlihat karena kita beda alam kan gitu.
Jadi kita cuma bisa ngormatin itu aja bang. Nah itu balik lagi ke yang pertanyaan lu tadi, ya mungkin itu yang diumpetin. Kalau kesimpulan yang gua ambil, yang pas gua malam-malam mimpi lindungi tolong jaga Mawar. Nah kayaknya dari situ. Terus ini masuk ke ceritanya si Mawar, dia bilang aku dilindungi bang sama ini karena ayahku kan orang pintar begini. Ya apapun itulah ya, menurut ininya dia. Oh begitu ya, itu masuk tuh cerita itu. Mungkin salah satunya. Kalau misalkan seandainya mereka jalan bareng, kita kan nggak tahu nih namanya pasangan ya kan. Karena si cowok pun juga agak nadanya agak tinggi juga, emosi juga gitu loh, emosian juga gitu kan. Khawatirnya nanti kejadian ya nggak diinginkan lah. Misalnya kan, kenapa sih begini-gini, lu nggak sayang sama gua misalnya gitu kan. Jadi perdebatan akhirnya jadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kenapa kan? Kita nggak tahu kan, namanya bisikan setan masuk dari mana, apa dia nanti bisa ngedorong ke jurang dan sebagainya. Iya benar. Itu bisa lebih fatal dari itu. Nah itu ya yang hal baik dari yang kejadian itu tadi yang gua ambil. Oke. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah ini nih, waktu malam hari, waktu dia lagi perdebatan tuh, ya ini bisa dikatakan ada paksaan lah dari si cowoknya. Itu jam berapa sih? Itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam? Setengah 12 itu. Oke. Jam 11 ke setengah 12. Nah, setelah itu kan lu sempat komunikasi di Basecamp tuh, sharing cerita tentang kejadian-kejadian dan drama-drama di atas tuh. Nah, kalau boleh tahu, si cewek ini sudah sampai melakukan hal tersebut atau baru cuma nyentuh doang nih? Asik. Jadi gini, Mbak. Kalau dari yang udah gue konfirmasi, dia bilang begini kan. Pas yang malam kejadian itu dia sampai teriak kakek-kakek, posisi si cowok ini udah ada di atasnya si Mawar. Makanya pas dia mau, kan awalnya mungkin kan masih tidur rangkulan gitu di tenda gitu kan. Karena gue bisa bayangin gitu kan. Ya gue pun sama bini gue nih, dia tidur pelukan di tenda, cuma kan gue udah halal kan. Mungkin posisinya begitu, lama-lama karena cuaca dingin atau apa kan, pikiran kemana-mana, akhirnya ya begitu Mawar bilang, dia udah ada di atas aku juga bang, kata dia gitu kan. Terus dia mau nyium gitu kan. Nah habis itu kan baru si cowok itu langsung keluar. Yang tadi gue bilang tuh ngeliat kakek-kakek, kata dia mukanya serem banget bang. Dan itu sampai sekarang, sampai kemarin tuh ya, gue tanya-tanya karena gue konfirmasi dulu, gue angkat ceritanya boleh nggak, gue bilang gitu. Boleh. Tapi lu bener tuh ngeliat kakek-kakek, gue bilang gitu kan. Sumpah bang itu anjing, kata dia. Parah banget itu, mukanya jelek banget, serem kata dia. Makanya gue sampai lari keluar tenda. Kata gue ya udah nggak apa-apa, lu simpan aja tuh, gue bilang gitu. Buat kenang-kenangan kan. Tapi sampai akhirnya dia udah nikah juga sama cara. Sampai sekarang akhirnya dia udah nikah. Nah ini kan pendakian ini kan antara si dua pasangan ini banyak dramanya ya. Iya. Sampai turun otomatis kan mereka kan masih ada perdebatan atau udah gitu aja, kelar gitu aja. Turun itu masih ada perdebatan. Si cewek ini polos bang, polosnya lagian sih kamu ngapain sih maksa-maksa aku, kan kayak gitu kan dosa kayak gitu kan. Itu kan berarti kan itu sifatnya kelihatan nih, ini polos nih kata gue nih cewek. Sedangkan si cowoknya ini kan ya gue tau lah karena ini temen gue gitu loh. Maksudnya dari situ akhirnya jadi temen, tahu sikapnya, sifatnya gitu kan. Oh ini banyak lah mantan-mantannya dulu gitu kan. Brutal nih. Iya, ketemunya kebetulan yang begitu tuh, buat dinetralisir kali. Oh lu ketemu yang bener lo gitu kan. Wah gila sih, ini kejadian yang mungkin dianggap orang cuman hal kecil tapi impactnya gede banget ya. Iya, impactnya gede. Ini di Gunung Sumbing. Tapi kalau kita bicara tentang beberapa kejadian-kejadian seperti yang si Mawar ngelihat 4 pendaki, ngikut 4 pendaki yang dikatakan di sini adalah pendaki misterius ya. Di Gunung Sumbing ini, menurut cerita yang beredar pada saat itu waktu lu natap di Gunung Sumbing, memang sering terjadi hal kayak gitu atau gimana? Nggak sering terjadi. Kalau ceritanya di situ ya dengan mistis-mistis, dilarang ini dilarang itulah. Kayak misalkan di Sumbing via Gajah Mungkur misalnya, di pas pos Gajah Mungkur itu kan dilarang ngeludah, itu sampai atas kan. Nah itu kan bagaimanapun juga itu kita harus hargain gitu kan. Nah itu ya pada intinya sama lah.
nanti jangan buang sampah sembarangan. Kalau gue sih ambil positifnya begini bang, dikatakan seperti itu ya supaya pendaki ini biar bersikap lebih sopan sebagai tamu. Itu aja intinya, itu aja kalau gue. Jadi nggak semena-mena, karena kan ya gunung bu, kita nggak tahu ada berapa makhluk yang ada, termasuk hewan kan juga makhluk itu. Nah itu kan juga salah satunya, pastinya juga ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu loh bang. Tapi terlepas dari semua itu, dari kisah lu ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil nih Mel. Bisa, iya. Salah satunya kalau lu naik gunung belum ada ikatan suami istri, ya lebih baik lu mengeluarkan niat untuk melakukan hal tidak senonoh lah. Iya, tidak senonoh lah. Di gunung lah. Ya, jangan di gunung lah gitu kan, tempat lain aja. Dan jangan memaksa juga si pasangan kalau nggak mau. Iya betul bang. Penting banget sih, supaya nggak apa, supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti tadi itu mawar. Akhirnya gondok, dia ngambek segala macam, misahin diri akhirnya. Iya. Seperti itu. Ya. Bagusnya masih ketemu tuh. Bagusnya dalam waktu singkat gitu kan. Bener banget. Itu pun menurut dia singkat. Iya cepet kok turunnya, cuma itu aja udah berjam-jam. Iya, aja dari jam 2 siang udah lihat. Iya, dari jam 12:30 dia turun. Berarti gue jam sekitar jam 1-an turun. Itu dia jam 2:30 lah pokoknya, menuju jam 3-an. Itu udah ada di pos 1 kata dia. Lama banget nungguinnya. Dan lu proses pencarian juga lumayan cukup lama. Iya, sampai maghrib. Kalau lagi pencarian bang, biar kata 2 jam, waduh lama banget kita nyari orang tuh kan. Apalagi itu sepi, maksudnya kalau rame sih mungkin gue bisa nanya orang ya, bang lihat ini nggak, ciri-cirinya ini nggak, ciri-cirinya ini nggak. Tapi kan itu sepi, gue mau nanya ke siapa kata gue. Dan harusnya kalau sepi pun ketemu dong langsung. Benar, oh ini lewat nih. Iya. Jarang mendaki. Sedangkan situ juga ada ojek stay juga di situ. Dan dia ngelihat ini kan di luar nalar lah ya. Wah itu udah nggak bisa dijelasin. Iya. Oke nih, Bang Iwel, sebelum kita mengakhiri cerita nih Bang, punya pesan-pesan buat teman-teman semua yang menonton kisah lu kali ini ya? Pesan-pesan nih, terutama di era sekarang nih yang lagi booming-boomingnya ya, lagi booming-boomingnya naik gunung, tolonglah dipersiapkan, terutama fisik sama mental. Perkara nanti kalian mau naik sama siapa, itu ya terserah, apalagi lebih enak kan ikut open trip. Sekalipun ikut open trip itu juga nggak semena-mena lu bayar terus lu nggak bakal capek gitu kan. Nggak juga, tetap harus mempersiapkan fisiknya. Karena dari yang udah nih, teman-teman gue cerita, pasti kasusnya begitu, aduh kecapean begini karena nggak ada preparasi. Mereka menganggap bahwa gunung adalah tempat main-main gitu kan. Sedangkan itu adalah olahraga ekstrim. Nah, ke kisah gue yang tadi, tolong buat pasangan muda-muda, ini bukan masalah yang itu tadi, bukan masalah kesurupan lah gitu. Oke lah, mungkin sebagian kalian juga nih yang nonton ya, mungkin ada juga kok yang melakukan begini, tapi sampai sekarang aman-aman aja. Tapi bukan masalah itunya. Tapi tolonglah perilakunya itu dijaga kan gitu. Emang kita nggak pernah nemu kasus maksudnya gancet di gunung ataupun sebagainya kan. Tapi perilakunya tolong dijaga gitu kan. Ya itu urusan agama, urusan kalian sendirilah. Oke. Mantap banget tuh. Semoga dalam kisah kali ini gue tidak menambahkan lebih banyak ya. Udah banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil dari kisah kali ini. Mungkin bagi teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.